Jadi di Rajagaha dulu, di sebuah kota ya namanya Rajagaha. Waktu itu ada seorang juragan kaya, orang kaya ya, namanya Dana Sethi. Nah, kemudian juragan kaya ini dia punya seorang perempuan. Ya, pada saat perempuan ini sudah mulai meranjak dewasa, dia si juragan kaya ini membuat anak perempuannya ini dibangunkan gitu ya, disuruh tinggal di sebuah bangunan 7 tingkat ya. Kalau di dalam Pali disebut sebagai pasada. Pasada itu seperti bangunan yang bertingkat gitu, berundak-undak. Kalau zaman sekarang mungkin kayak apartemen kali ya. Tapi zaman dulu kan nggak pakai beton dari kayu. Ya, seperti pagoda ya kalau kalian ingat cerita film-film kungfu gitu seperti pagoda gitu. Itu 7 tingkat. Nah dia tinggal di sana. Nah jadi kayak agak dipingit dia itu. Jadi dia bosan di sana. Nah akhirnya dia pendek cerita ya dia malah melakukan tindakan asusila dengan salah satu pekerja lelaki ya yang dia sukai, yang melayani, yang membantu melayani di tempat dia itu ya. Nah dia melakukan itu tindakan asusila, akhirnya punya anak, jadi mengandung gitu. Nah tapi karena malu, takut ketahuan sama papanya gitu kan ya. Jadi mereka berdua sepakat gitu, wah kalau ini ketahuan kita bisa mati nih, bisa dibunuh gitu. Karena sudah mengotori nama keluarganya ya dari orang kaya. Jadi mereka takut kan, jadi lari mereka berdua. Jadi malam-malam melarikan diri ya. Nah kemudian mereka tinggal di satu tempat jauh dari Rajagaha ya. Jadi di luar Rajagaha mereka tinggal. Kemudian seperti layaknya seorang suami istri mereka tinggal serumah. Kemudian akhirnya punya anak, ya hamil besar kan. Nah, terus pas hamil besar ya, si perempuan ini, anak perempuan ini dia berpikir eh siapa? Bapak mana sih yang pada saat anaknya hamil besar itu nggak mau terima, nggak buka pintu rumahnya, terus meskipun anaknya pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya, lihat anaknya sekarang hamil besar, masa nggak mau menerima anaknya gitu kan, berpikir demikian. Jadi dia membujuk suaminya itu ya untuk balik ke rumah bapaknya gitu. Tapi suaminya juga takut gitu kan, terus malu juga, jadi mengundur menunda gitu, jadi nggak langsung diiyakan. Tapi waktu sudah hamil besar gitu ya, akhirnya perempuan ini berpikir kalau kamu nggak mau pergi saya pergi, jadi dia pergi sendiri. Nah terus pas suaminya pulang lihat istrinya nggak ada, terus tetangga bilang istrinya pulang ke Rajagaha gitu kan, jadi dia kejar. Di jalan akhirnya betul istrinya itu udah melahirkan di jalan. Jadi waktu itu nggak sempat ke Jagaha, akhirnya hamil di jalan, lahir di jalan ya, melahirkan di jalan. Nah itu sebabnya karena lahir di jalan, maka anaknya dikasih nama Pantaka. Pantaka itu adalah jalan ya. Patha itu adalah jalan. Nah jadi ini anak yang pertama lahir di jalan ya. Jadi keduanya berpikir wah sudah lahir, jadi udahlah apa boleh buat, kita balik lagi, nggak usah ke rumah orang tua jadinya, balik lagi ke rumah mereka. Nah akhirnya seberjalannya waktu ya, punya hamil lagi anak yang kedua ya. Nah pada saat begitu juga dia mau balik lagi ke rumah orang tuanya, terus bujuk suaminya tadinya enggak mau, akhirnya dia melarikan diri sendiri, terus dia mau pulang rumah, suaminya juga akhirnya enggak menemukan dia di rumah ya, dia kejar, di perjalanan lahir lagi anak kedua. Nah jadinya punya anak dua, dua-duanya lahir di jalan, dua-duanya dikasih nama Pantaka.
Nah, sebagaimana kan punya dua anak, jadi yang besar disebut sebagai Pantaka besar ya, yang kecil disebut sebagai Pantaka kecil. Jadi Mahapantaka dan Julapantaka itu nama mereka. Jadi karena sudah lahir di jalan juga nggak berani lagi pulang ke rumah orang tuanya. Jadi balik lagi ke rumah asal mereka. Nah, pada saat mereka udah tumbuh besar gitu kan, kedua anak ini bergaul sama anak-anak yang lainnya, sama anak tetangga, terus dengar anak-anak yang lain itu panggil paman, bibi, terus panggil nenek, kakek gitu kan. Akhirnya mereka bingung, loh, apa itu paman bibi, apa itu kakek nenek. Nah, akhirnya mereka pulang ke rumah, mereka tanya ke mama papanya ya, saya punya paman bibi nggak? Saya punya kakek nenek nggak? Kok saya nggak pernah ada, nggak pernah lihat? Kita punya sanak keluarga lain nggak sih? Gitu, tanya papa mamanya. Akhirnya mamanya bilang, kamu punya sanak keluarga tapi di sini nggak ada. Dia bilang semuanya ada di Rajagaha. Mereka tinggal di sana. Di Rajagaha itu ada seorang juragan kaya, namanya Dana Seti. Nah itu adalah kakekmu, dia bilang gitu. Jadi si anaknya bilang, loh kenapa lalu kita tinggal di sini, kenapa kita nggak tinggal di Rajagaha gitu. Jadi karena papa mamanya malu ya, nggak berani ngomong ke anaknya kenapa mereka nggak tinggal sama kakek neneknya gitu. Tapi anaknya selalu tanya-tanya terus, begitu akhirnya eh, mereka juga udah capek gitu ya, nggak bisa kasih jawaban yang berani ke anaknya, nggak mau jelasin juga. Akhirnya mereka pikir, oh udahlah, apapun yang terjadi terjadilah, nggak mungkin juga masa kalau kakek neneknya sendiri sudah melihat cucu-cucunya apa dimakan cucu-cucunya. Nah, mereka pikir begitu. Jadi nggak mungkin lah, apapun yang terjadi terjadilah, dia bilang. Jadi mereka mau sekeluarga mau pindah lagi ke rumah kakeknya, jadi ke Rajagaha. Terus waktu belum nyampe di Rajagaha, baru di tengah jalan gitu ya. Terus ada orang lain ya, eh, yang kenal sama si perempuan ini, lalu menyampaikan melihat mereka di jalan, terus mereka pergi sampaikan ke papa mamanya ya juragan kaya itu. Dia bilang, anakmu itu sekarang mereka berdua suami istri pulang, terus bawa lagi dua anak kecil gitu. Sekarang sedang menuju balik ke Rajagaha, mau balik ke rumah gitu. Nah, terus karena tapi sekarang mereka lagi beristirahat di tengah perjalanan mereka lagi berhenti stop ya di rest area gitu ya. Nah akhirnya kakek neneknya berpikir apa? Oh, di dunia ini, di sangsara ini, selama di sangsara ini ya, kita kan sudah tumimbal lahir, jadi nggak ada yang belum pernah jadi anak-anak kita gitu. Jadi udahlah dia pikirkan. Tapi bagaimanapun kan anak-anak ini ya mereka berdua ini sudah melakukan kesalahan besar gitu. Jadi bagaimanapun kita nggak mau tinggal serumah sama mereka. Nah tapi mereka bilang ke ini ya, orang yang pembawa pesan ini yang menyampaikan pesan tersebut. Jadi mereka bilang, tolong kamu kasih ini harta buat suami istri itu. Nah, terus mereka bisa tinggal di tempat yang mereka suka, mereka bisa hidup bahagia di sana. Tapi kedua anaknya mereka boleh kirim ke sini gitu. Nah itu pesannya. Jadi dua anak mereka maksudnya diterima sama kakek neneknya, tapi si papa mamanya nggak bisa, nggak mau terima, cuma dikasih harta aja, suruh tinggal di tempat lain gitu. Nah jadinya si pembawa pesan juga nyampein kan ke anaknya itu di perjalanan. Terus akhirnya suami istri itu ya udah ngerti, jadi hartanya diambil, terus kedua anaknya dikirim ke tempat kakek neneknya gitu. Nah udah akhirnya si Mahapantaka sama Julapantaka
tinggal di rumah kakek neneknya, besar di sana. Kemudian Mahapantaka sama Culapantaka ini usianya cukup agak jauh ya, agak cukup jauh.